Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya gak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 285 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Sepintas sistem bintang tak berujung itu memancarkan cahaya dari ribuan nebula yang berkilau lembut di tengah keheningan. Setiap bintang bersinar dengan keagungan purba, seolah telah ada sejak awal mula waktu. Namun di balik keindahan itu, sunyi begitu pekat hingga seolah semua suara tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Di kejauhan, sebuah planet mati melayang dalam kehampaan. Tak ada cahaya yang menjangkaunya, seluruh permukaannya diselimuti aura kematian yang pekat, seperti nafas terakhir seorang sesepuh tua yang sekarat. Dari planet itu, udara yang mengalir bukan kehidupan, melainkan kehancuran. Di atas planet mati itu duduk seorang raksasa. Tubuhnya begitu besar hingga menutupi beberapa planet sekaligus. Kulitnya kasar, penuh retakan yang berkilau seperti ukiran kuno. Hanya dengan duduk, auranya menyelimuti seluruh sistem bintang. Semua makhluk di sistem bintang Oleven bergetar ketakutan. Binatang buas membeku di tempat, kultivator gemetar tak berdaya, dan bahkan langit pun seolah menahan nafas. Sosok itu bagaikan dewa sejati yang memerintah semesta dengan keheningan. Di antara alisnya terdapat 8 bintang kuno. 4 bersinar terang, 4 lainnya padam dan hitam pekat, namun tak hilang, seolah menunggu waktu untuk kembali menyala. Setelah sekian lama, raksasa itu bergumam, alam langit surgawi tidak memiliki auranya. Di mana dia? Suara beratnya berubah menjadi raungan menggelegar yang menghancurkan langit. Seluruh sistem bintang bergetar, planet mati di bawahnya runtuh menjadi debu, menciptakan gelombang kejut yang menyapu ruang angkasa. Ribuan celah spasial terbuka, memuntahkan angin dingin dari kehampaan, tapi tak ada yang mampu menyentuh tubuh dewa kuno itu. Tuosen. Rawangannya bergema ke seluruh Alhaven. Binatang buas meledak menjadi kabut darah. Para kultivator jatuh berlumuran darah, mati tanpa tahu alasan. Gelombang suara yang tak terlihat menabrak setiap planet, membuat langit bergetar di setiap penjuru. Dan ketika keheningan kembali, planet mati itu pun meledak dalam kehancuran total. Tuosen perlahan berdiri, langkahnya lambat, namun tiap pijakan melintasi ribuan dunia. Di hadapannya terbentuk pusaran raksasa diselimuti kabut, laut awan. Ia melangkah masuk, saat tubuhnya menembus kabut, seluruh kultivator tingkat 9 merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Binatang buas menyingkir, pasang pembantaian yang telah berlangsung 100 tahun terhenti seketika. Dari tubuhnya memancar naluri ilahi yang luar biasa, menyapu laut awan seperti badai petir. Kabut berguncang hebat, terdorong mundur oleh kekuatan itu. Namun dari kedalaman laut awan muncul beberapa indera ilahi kuat yang menabrak balik naluri Tuosen. Benturan itu menimbulkan gemuruh sunyi yang menembus jiwa, seperti ribuan petir menggila di seluruh samudra kabut. Biasanya Tuosen akan membantai mereka semua, tapi kali ini matanya menyipit. Ia telah mencari keempat alam langit namun tak menemukan jejak Wanglin. Ia tahu jika Wanglin mati, warisan dewa kunonya akan lenyap, namun tak ada tanda itu. Jika keempat alam tak memiliki auranya, maka hanya ada satu kemungkinan. Tuosen menghentakkan kakinya, membuat laut awan berguncang hebat. Ria-ria energi menembus ruang hingga membelah celah besar, dan ia pun tenggelam ke dalamnya, menuju kekosongan di bawah 4 alam langit, tempat formasi penyegelan alam berada. Dari situ hanya satu jalan menuju sistem bintang kuno. Tuosen muncul di tengah kehampaan, tatapannya menembus ruang dan waktu, menatap jauh ke alam purba yang pernah dikenal dalam ingatannya. Ia teringat samar-samar pada nama Tusi, sosok dari sistem bintang kuno, dan zaman ketika formasi penyegelan ini belum ada. Wajahnya mengeras, ia tahu pasti Wanglin bersembunyi di sana. Bahkan jika kau bersembunyi di sistem bintang kuno, suaranya menggelegar seperti halilintar surgawi. Dewa ini akan melahapmu. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kau lewati. Tuosen mengangkat tinjunya, tinju seorang dewa kuno sejati, tinju kerajaan para dewa. Saat ia menghantam kehampaan, riak kekuatan menjalar luas, mengguncang seluruh ruang penyegelan. Formasi raksasa yang menutupi alam tertutup muncul, membentang sejauh mata memandang, berkilau dengan cahaya 7 warna yang menembus gelapnya kekosongan. Pukulan Tuosen menghantam keras, namun formasi itu tak bergeming. Justru kekuatan baliknya membuat tubuh raksasa itu mundur beberapa langkah. Matanya memerah, harga diri seorang dewa kerajaan menolak dikalahkan oleh segel buatan fana. Ia meraung dan menghantam lagi. Tinjunya meledak seperti meteor, menghujam formasi berkali-kali, hingga langit dan ruang bergetar. Tapi formasi itu tetap berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. Saat hantamannya terus menggema, formasi tiba-tiba menyala. Dari pusatnya, cahaya perak meledak, membentuk tombak petir yang meluncur dengan kecepatan mustahil.
Gemuruhnya mengguncang ruang, menghantam langsung ke tubuh Tuosen. Ia berbalik cepat, tangan kanannya mengerahkan energi dewa kuno yang menggetarkan bintang. Kedua kekuatan bertabrakan. Tombak petir hancur, tapi kilatnya berubah menembus lengan Tuosen dan membentuk jaring petir yang membelit seluruh tubuhnya. Belum sempat ia melepaskan diri, dari dalam formasi muncul pedang biru, terbuat dari energi pedang murni yang membawa hawa dingin menembus jiwa. Dalam sekejap, pedang itu melesat seperti cahaya, menebas langsung ke arah Tuosen. Mata Tuosen menyala menyilaukan, kilat masih menjalar di tubuhnya ketika tangan kanannya terangkat tinggi ke langit. Dalam sekejap, suara petir menggelegar, retakan raksasa terbuka di udara, dan dari dalamnya muncul tombak pembunuh dewa. Ia menggenggamnya erat, mengayunkannya sambil meraung, menimbulkan getaran yang membuat seluruh ruang bergetar. Tombak itu bertabrakan dengan pedang pendek biru dan ledakan hebat pun terjadi. Suara ledakan bergema seperti guntur yang tak henti-henti. Pedang biru itu hancur berkeping, namun pecahannya justru melesat cepat menuju Tuosen, menyerangnya seperti hujan pisau ilahi. Belum sempat debu reda, formasi kembali menyala. 3 cahaya berbeda meledak dari dalamnya. Cahaya pertama berwarna emas berubah menjadi pisau emas raksasa sepanjang 1000 kaki, menebas lurus ke arah Tuosen. Cahaya kedua ungu membentuk cambuk sepanjang 10.000 kaki yang penuh dengan rune bercahaya. Setiap ayunannya membuat ruang bergetar seperti akan pecah. Lalu datang cahaya ketiga merah darah, menyelimuti seluruh formasi hingga tampak seperti lautan darah. Dari dalamnya muncul gada berkepala 9, tiap kepala meneteskan darah segar, sebuah senjata roh purba yang telah menelan korban tanpa hitungan tahun. Kini, 5 roh formasi muncul bersamaan, menyerang Tuosen dari segala arah. Wajahnya menegang, ia mengangkat tombak pembunuh dewa, menyapu ke depan dengan kekuatan yang bisa memecah bintang. Sementara tangan kirinya berputar di udara, memadatkan cahaya bulan menjadi pisau setengah bulan yang berputar mengelilinginya, menebas balik para roh formasi. Ledakan demi ledakan bergema hingga kehampaan berguncang, tapi formasi itu tetap kokoh, seolah menertawakan amarah dewa kuno. Tuosen meraung, menyerang tanpa henti. Namun tiba-tiba udara memanas. Gelombang panas raksasa muncul dari pusat formasi, diikuti oleh bayangan benda kolosal yang mulai terbentuk, ketapel raksasa. Ketapel itu berukuran ratusan ribu kaki, mengeluarkan aura kuno dan buas. Bola api tak berwarna tergulung di dalamnya, tak terlihat oleh mata biasa namun panasnya mampu membakar jiwa. Dalam sekejap, ketapel itu menembakkan bola api langsung ke Tuosen, dan bukan satu tapi puluhan, ratusan terus muncul tanpa henti. Formasi ini telah menewaskan tak terhitung banyaknya kultivator selama ribuan tahun. Kini, bahkan dewa kuno Tuosen pun mulai terdesak. Keenam roh yang muncul menyerangnya bersamaan. Guntur surgawi bergemuruh, Tuosen terpaksa mundur untuk pertama kalinya. Ia menatap formasi itu dengan mata liar, separuh kagum separuh marah. Formasi ini tidak hanya menyegel para kultivator, tapi juga dirancang untuk menahan klan dewa kuno kami. Gumamnya berat, namun di antara badai energi ia merasakan sesuatu, aura Wanglin. Matanya menajam. Jadi, kau di luar sana, di dalam sistem bintang kuno. Bintang ketiga di alisnya menyala terang, memuntahkan energi asal tingkat ketiga yang menggetarkan jagat raya. Aku akan menghancurkan formasi ini, meski harus membayar dengan semua kekuatanku. Bintang itu melesat seperti meteor menabrak formasi. Tubuh Tuosen ikut menyusut dan berubah menjadi nyala api yang mengikuti meteor itu. Di tangannya, tombak pembunuh dewa dan pisau bulan memimpin serangan. 6 roh formasi dan ketapel gila itu menyerang balik. Tapi Tuosen menembus badai seperti kilat yang tak bisa dihentikan. Saat itu, dari dalam formasi muncul sinar hitam pekat, padat seperti kegelapan itu sendiri. Cahaya itu mengeras menjadi tongkat raksasa diselimuti kabut hitam yang menyedot pikiran siapapun yang melihatnya. Tongkat itu menyapu Tuosen, dan untuk pertama kalinya darah menetes dari sudut bibirnya. Formasi macam apa ini? Raungnya. Siapa gila yang menciptakan kekuatan seperti ini? Apakah ada keberadaan lain yang menyaingiku di sini? Tapi kegilaan di matanya berubah menjadi keteguhan. Tidak peduli, aku akan menembusnya, lalu melahap kultivator langkah ketiga di sistem bintang kuno sebagai balasan. Ia menunjuk bintang kedua, dan meteor kedua meledak keluar, lebih kuat dari yang pertama. 2 meteor itu menghantam formasi dengan kekuatan yang menyaingi kehancuran dunia. Suara ledakan mengguncang 4 alam surgawi. Penjaga formasi di alam luar bergegas datang, tapi mereka hanya bisa menyaksikan langit bergetar seperti hendak runtuh. Namun formasi itu masih belum hancur. Di tengah tabrakan dahsyat itu, cahaya baru muncul. Kapak raksasa terbentuk, dipenuhi aura leluhur dewa kuno. Tuosen membeku sesaat. Itu mustahil, senjata kerajaan leluhur. Kapak itu menebas, mengiris meteor seperti mentega, dan dunia pun hening sesaat sebelum ledakan berikutnya mengguncang langit. Tapi Tuosen sudah terlanjur tak bisa berhenti. Ia menunjuk bintang pertama.
3 bintang kini berpadu jadi satu meteor maha dahsyat. Sumber asal dari 3 kultivator langkah ketiga berpadu dalam dirinya. Dengan tombak dewa dan pisau bulan memimpin jalan, ia menerobos lurus menembus serangan kapak dan roh formasi. Serangan demi serangan menghujam meteor itu. Setiap tebasan kapak membuatnya berdarah, tapi ia terus memaksa maju hingga meteor itu menabrak langsung formasi penyegelan. Benturan itu mengguncang seluruh sistem bintang. 4 alam langit berguncang, penjaga formasi berteriak panik. Formasi yang tak pernah rusak sejak diciptakan kini bergetar hebat, seolah diambang kehancuran. Namun belum juga runtuh. Tuosen mengerahkan semua yang tersisa, bahkan melancarkan teknik ilahi transformasi mengalir. Teknik yang bahkan Tusi sendiri gagal sempurnakan. Kabut hitam menelan tubuhnya lalu merembes ke dalam formasi. Meledak! Suara Tuosen mengguncang seluruh kehampaan. Meteor di sekelilingnya meledak bersamaan, menciptakan ledakan perusak yang mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya, retakan muncul di formasi penyegelan itu. Dengan tawa gila dan darah mengalir dari bibirnya, Tuosen menerobos retakan itu. 3 bintang di dahinya bergetar lemah, 1 di antaranya hancur menjadi abu. Namun ia tertawa semakin keras, bergema ke seluruh alam. Wang Lin, dewa ini datang. Aku ingin lihat kemana kau akan melarikan diri. Pada saat itu, di ruang misterius yang tidak termasuk dalam alam tertutup maupun alam luar, 7 tanaman surgawi tumbuh perlahan dalam keheningan. Di antara mereka, 1 buah merah yang menggantung di batang berkilau mulai berubah, permukaannya makin halus, warnanya kian matang. Di dalam buah itu, manik penentang surga berputar pelan, memancarkan nyala api biru yang meresap ke seluruh daging buah, membuatnya tampak seperti menyala dari dalam. Waktu berlalu, di sela cahaya biru itu, kilatan petir mulai muncul dan perlahan menyatu dengan nyala api, membentuk harmoni aneh yang seharusnya mustahil. Tak lama kemudian, niat pertempuran ikut bangkit, menggunakan cairan buah sebagai bahan bakar. Api, petir, dan pertempuran, 3 kekuatan yang tak mungkin bersatu di dunia biasa. Di tempat ini justru perlahan menyatu. Tempat ini penuh dengan energi Dao dari zaman yang tak terhitung, hingga keajaiban mustahil pun menjadi mungkin. Lebih jauh lagi, manik penentang surga di dalam buah itu menjadi inti dari semua proses ini. Dari penggabungan itu lahir sesuatu yang baru, domain benar dan salah, yang mengambil bentuk simbol yin yang, setengah benar, setengah salah, setengah hidup, setengah mati, setengah penyebab, setengah akibat. Simbol itu berputar pelan, menyerap api, petir, dan kekuatan pertempuran ke dalam pusarannya. Di tengah simbol yin yang itu, manik berputar selaras menjadi pusat keseimbangan. Kesadaran Wang Lin ada di dalamnya. Dalam keadaan yang tak sepenuhnya nyata maupun fana, ia bisa merasakan semuanya, seolah melihat dunia dari luar tubuhnya. Saat simbol yin yang itu berputar, ia mendengar suara lembut dari dalam dirinya. Api di antara hukum adalah Dao yang melelehkan segala kehidupan. Cairan di dalam buah tersedot habis oleh simbol itu. Di dalamnya tersimpan makna Dao dari ribuan kultivator yang memahami hukum api sebelum mati. Semua pengetahuan dari pencerahan mereka kini terserap ke dalam kesadaran Wang Lin. Buah itu mulai mengeriput, warnanya pudar, namun di balik itu api Dao-nya menjadi bagian dari dirinya. Kesadaran Wang Lin terlempar ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Ia menjadi lelaki tua yang menggerakkan api dunia dengan lambaian tangan. Ia menjadi pemuda yang berjalan dari gunung api. Tubuhnya menyerap kobaran. Ia menjadi ribuan jiwa yang berbeda, masing-masing membawa pemahaman tentang Dao api. Setiap kehidupan adalah satu potongan pengetahuan yang melebur ke dalam pikirannya. Lalu suara ilahi kedua bergema. Guntur, di antara hukum adalah Dao yang menghukum semua kehidupan. Buah besar itu menyusut cepat, cairannya terserap habis ke tubuh Wang Lin. Niat Dao Guntur dari ribuan zaman membanjiri kesadarannya. Ia melihat jutaan penggarap petir dari masa lampau mengalami hidup dan mati mereka, mengulang ribuan kehidupan dalam sekejap. Ia menjadi satu dengan Guntur, memahami kekuatan yang menghukum langit dan bumi. Kemudian datang bisikan ketiga. Pertempuran di antara hukum adalah Dao yang tidak tunduk pada langit maupun bumi. Gelombang pertempuran mengguncang pikirannya. Semua pemahaman tentang perjuangan, keberanian, dan kehendak tak menyerah mengalir menjadi satu dalam jiwanya. Buah itu makin kecil, tanaman yang menopangnya pun mulai bergetar hebat, seolah tak kuat menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tiba-tiba, suara kuno bergema di langit bintang tempat 7 bunga itu tumbuh. Buah Dao akan matang. Tapi, kenapa layu? Sebuah indera ilahi yang sangat kuat menyapu mendekat. Namun ketika menyentuh buah, manik penentang surga memancarkan cahaya lembut yang menolak serangan itu, memantulkannya kembali dengan kekuatan dahsyat. Buah merah itu mengeriput seperti diserap dari dalam. Seluruh cairan, kulit, dan bahkan esensi tanamannya berubah menjadi kristal merah yang terserap ke simbol yin yang lalu masuk ke dalam manik. Energi asal tak terhitung jumlahnya membanjiri tubuh dan pikiran Wang Lin. Wilayah kekuasaannya meluas dengan kecepatan menakutkan. Benar dan salah, hidup dan mati,
karma, guntur, api, pertempuran, semuanya melebur menjadi satu hukum baru, Dao Wanglin. Ledakan petir terjadi di dalam tubuhnya. Kultivasinya melonjak dari tengah tahap Nirvana Cleanser ke akhir tahap Nirvana Cleanser. Namun kekuatannya terus naik, menembus batas seolah melampaui tahap itu sepenuhnya. Hukum baru ini tak seperti hukum dunia manapun. Ia adalah Dao unik milik Wanglin, Dao yang menentang langit itu sendiri. Namun proses itu belum berakhir. Di bawah perlindungan manik penentang surga, kesadarannya tersedot masuk ke dalam manik itu. Ia terus menyerap dan memahami maksud Dao yang tak terhitung banyaknya. Bergerak semakin dekat ke puncak Nirvana Cleanser, bahkan mendekati Nirvana Shatterer, jarak yang biasanya membutuhkan ribuan tahun kultivasi. Wanglin tahu apa yang terjadi. Manik itu memberinya kesempatan tak ternilai, tapi juga menuntut imbalan. Ia mengerti bahwa manik penentang surga harus menyerap energi asal sebagai timbal balik. Namun kali ini ia tak mau tunduk. Aku bukan budakmu, manik, pikirnya. Kau menolongku, tapi pertukaran kita sudah seimbang. Aku pemilikmu, bukan alatmu. Kata-katanya bergema dalam dimensi itu hingga suara tua yang terkejut menjawab, manik penentang surga. Ruang di sistem bintang itu bergetar. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul, wajahnya penuh ketakutan dan amarah. Ia mencoba mendekat ke buah Dao yang telah berubah menjadi simbol Yin Yang, namun terhenti 100 kaki jauhnya. Tak bisa mendekat sedikit pun. Ia hanya bisa menatap tanpa daya ketika tanaman merah yang telah ia rawat selama ribuan tahun benar-benar layu dan lenyap. Mulai hari itu, dari 7 bunga surga hanya 6 yang tersisa. Simbol Yin Yang menghilang, terserap oleh manik penentang surga yang kini bersinar sangat terang. Cahaya itu menyelimuti seluruh sistem bintang dan dari dalamnya muncul sebuah pintu ilusi raksasa. Pintu kuno yang menutup rapat memancarkan aura yang bisa menopang dunia. Pria tua berjubah hitam itu menatap ke depan dengan mata yang tak percaya. Apa yang ia saksikan melampaui segala pemahaman. Namun di balik keterkejutannya, keserakan membara di dalam diri. Dengan mata berkilat tajam, ia membentuk segel dan menerjang sekali lagi ke arah pintu raksasa yang baru saja muncul. Namun begitu ia mendekat, pintu itu perlahan terbuka. Cahaya luar biasa menyilaukan memancar keluar, menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, teriakan memilukan menggema di kehampaan. Wajah pria tua itu berubah menjadi topeng ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha mundur, namun dari kulitnya muncul asap hitam pekat, seolah-olah ia terbakar hidup-hidup oleh sinar dari balik pintu. Segel? Tidak mungkin. Jangan-jangan tuan dari alam tertutup telah bangkit kembali? Serunya ketakutan. Asap makin banyak keluar dari tubuhnya hingga memperlihatkan sosok kurus di balik jubahnya. Bahkan kekuatan seorang kultivator langkah ketiga pun tampak tak berdaya di hadapan cahaya itu. Saat pintu surgawi terbuka sepenuhnya, aura mengerikan menyebar dari baliknya. Getarannya menembus seluruh batas formasi penyegelan alam, mengguncang dunia bintang. Formasi itu sendiri bergetar hebat, dan dari dalamnya muncul roh terakhir yang selama ini berdiam. Sebuah batu giok raksasa yang memancarkan riak tanpa akhir, menggema di seluruh ruang semesta. Aura dari batu giok itu menyebar sampai ke ujung sistem bintang kuno. Semua makhluk yang kuat di dalamnya, manusia, roh, dan binatang kuno, merasakan sesuatu yang mengguncang hati. Bahkan makhluk tua yang telah hidup ribuan tahun pun bergetar ketakutan. Tuan alam tertutup? Seru seseorang di kejauhan dengan nada ngeri. Namun berbeda dengan alam luar, pengaruh aura tak terlalu kuat di alam tertutup. Hanya beberapa sosok legendaris yang mampu merasakannya. Di sektor dewa, di dalam ruangan terpencil, seorang anak laki-laki berambut abu-abu yang telah duduk diam selama ribuan tahun membuka matanya. Tatapannya berkilat tajam. Aura tuan, gumamnya dengan nada hormat dan gentar. Di alam surga hujan, King Lin yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata. Pancaran cahaya di matanya menembus langit, penuh kejutan dan emosi yang dalam. Ia berdiri perlahan, menatap jauh ke angkasa dan berbisik lirih. Guru? Di alam surga angin, di tengah reruntuhan penuh nyamuk raksasa, seorang panatua batu membuka mata setelah tidur panjang. Retakan muncul di tubuhnya, mengeluarkan suara lembut namun penuh kekuatan. Aura orang tua ini, bisiknya, lalu perlahan menutup mata kembali, membeku lagi menjadi patung batu. Di bawah alam petir surgawi, seorang wanita berdiri di puncak gunung, rambutnya tertiup angin. Ia menatap ke langit, wajahnya dipenuhi kebingungan dan kerinduan samar. Aku tak ingat, tapi aura ini begitu akrab. Sementara itu, di sebuah planet kultivasi lain, seorang pemuda sedang tidur di atas gunung tiba-tiba menggigil. Ia bangun, menatap ke kejauhan, lalu menggaruk kepalanya bingung. Sial, hampir saja aku mati ketakutan. Kupikir itu dewa-dewa tua dari atas langit yang turun menangkapku. Tapi kenapa auranya terasa begitu? Kenal, ya? Pemuda itu bukan lain adalah orang yang dulu lolos dari celah saat hukuman langit Wanglin turun. Dan kemudian, pintu yang terbentuk dari manik penentang surga itu bergetar lembut.
Dari dalamnya, seseorang perlahan melangkah keluar. Pria tua berjubah hitam itu memicingkan mata. Cahaya dari pintu membuat tubuhnya hampir menguap, tapi ia menahan diri dan menatap tajam. Bukan tuan alam tertutup. Auranya berbeda, tapi di belakangnya ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari dirinya. Orang yang keluar dari pintu itu adalah Wang Lin. Namun kali ini ia tidak memiliki tubuh, hanya jiwa asalnya yang berdiri di antara cahaya dan kehampaan. Tatapan pria tua itu langsung berubah menjadi beringas. Ia menggertakkan gigi, membentuk segel tangan, dan kabut hitam tebal meledak di sekelilingnya. Bunuh dia, rebut manik penentang surga. Jika aku mendapatkannya, bahkan para penguasa pun tak akan bisa menyentuhku. Kabut hitam meluas, membentuk cakar hitam raksasa yang mengoyak udara dan menerkam Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang, ia mundur selangkah ke arah pintu di belakangnya. Saat cakar itu hampir menyentuhnya, pintu manik penentang surga memancarkan cahaya terang dan sebuah lengan raksasa keluar dari baliknya. Lengan itu menggenggam udara dan menyerbu ke arah pria tua itu. Kabut hitamnya langsung meledak, berubah menjadi gelombang energi asal yang mencoba menahan tangan tersebut. Namun sia-sia, lengan itu menembus segalanya. Pria tua itu berusaha menghindar, bahkan menggigit lidahnya, memuntahkan darah untuk memunculkan 3 bayangan klon. 2 menahan tangan itu, 1 lagi menerjang ke arah Wang Lin. Namun tangan raksasa itu menggenggam kuat, menghancurkan 2 klon dalam sekejap, lalu menarik mundur dan memeras tubuh asli pria tua itu hingga hancur bersama teriakannya. Sebelum lenyap, ia tersenyum getir. Jika tubuh asliku ada di sini, mungkin aku masih bisa melawan. Tapi sekarang, suaranya memudar menjadi debu dan hilang tanpa bekas. Wang Lin tetap berdiri dengan ekspresi tenang. Pintu di belakangnya bergetar sekali lagi, lalu perlahan menyusut dan menghilang, menyatu kembali ke dalam manik penentang surga, membawa jiwa asal Wang Lin bersamanya. Tak lama, manik itu meninggalkan sistem bintang tanpa jejak. 100 tahun berlalu. Selama itu, alam 7 warna tenggelam dalam kegelapan. Hingga pada suatu hari, cahaya terang memancar dari gunung tertinggi di wilayah terdalamnya. Di sana, tubuh Wang Lin yang telah tertidur 100 tahun diselimuti debu dan kabut spiritual. Sebuah ilusi samar muncul di udara, matanya penuh kebingungan dan kesadaran yang baru bangkit. Semuanya seperti mimpi yang panjang sekali, gumamnya sebelum perlahan menyatu kembali dengan tubuhnya di puncak gunung. Tak lama, suara letusan bergema dari dalam tubuh Wang Lin. Debu berterbangan dan ia perlahan membuka matanya. Setelah 100 tahun tidur, ia bangkit kembali. Saat berdiri, auranya menyebar ke segala penjuru. Dari tahap akhir Nirvana Cleanser, kekuatannya terus meningkat, menembus hingga puncak Nirvana Cleanser, lalu naik lagi berusaha menerobos ke Nirvana Shatterer. Rambutnya bergetar tanpa angin, di mata kirinya muncul tato api, di mata kanannya petir, lalu keduanya menyatu menjadi satu simbol dengan garis samar bertuliskan pertempuran. Tanda ini yang belum pernah muncul di dunia manapun, berputar di antara alisnya dan membentuk bintang kecil, terlihat seperti bintang dewa kuno namun lebih sempurna. Jika seseorang melihatnya dari jauh, ia akan berpikir Wang Lin telah mencapai tahap dewa kuno bintang 10. Dengan munculnya bintang itu, tubuh Wang Lin memancarkan aura luar biasa kuat, aura seorang kultivator Nirvana Shatterer sejati. Namun ia segera menenangkan diri, membentuk segel dan menekan aura itu dalam. Aku belum benar-benar memahami semua dao yang kuserap. Jika kupaksakan sekarang, jalanku di masa depan akan terganggu. Lebih baik kusegel dulu kekuatan ini, dan nanti saat aku benar-benar memahaminya, aku akan membukanya satu persatu. Ia menarik nafas panjang, matanya memancarkan tekad dan dingin yang tajam. Dengan kultivasiku sekarang, puncak Nirvana Cleanser setengah langkah ke Nirvana Shatterer, ditambah tubuh dewa kuno, teknik, dan harta yang kumiliki, aku ingin tahu seberapa kuat diriku sekarang. Bisakah aku menantang kultivator tahap akhir Nirvana Shatterer, atau bahkan yang di puncak? Tatapan Wang Lin menyala, niat bertarung memancar dari tubuhnya seperti nyala api. Ia tersenyum tipis. Sudah saatnya pergi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan nyamuk itu setelah sekian lama. Sepertinya aku telah tidur 20, mungkin 30 tahun. Dengan mata yang tenang dan penuh percaya diri, Wang Lin melangkah meninggalkan gunung. Sekarang waktunya menuju alam surga angin. Jika aku bisa mengumpulkan kembali koloni nyamuk itu, mungkin aku bisa menyusup ke sekte dewa. Hanya saja, apakah Tuo Shen sudah bangkit? Dan di tempat yang jauh, di antara bintang-bintang purba sistem bintang kuno, Tuo Shen menatap langit dengan amarah yang membara. Giginya terkatup, matanya merah darah. Ia telah menembus formasi itu dengan mengorbankan satu bintang dan kekuatan langkah ketiga yang tersegel di dalamnya, namun tidak menemukan jejak Wang Lin. Wang Lin yang terkutuk, dewa ini akan menemukanmu suatu hari nanti dan melahapmu untuk meredam amarah ini. Suara raungannya mengguncang semesta, membuat bintang-bintang bergetar ketakutan.
perburuan besar baru saja dimulai. Dan cerita pun bersambung. Kebangkitan sejati bukanlah saat tubuh kembali hidup, melainkan ketika kesadaran terjaga di tengah kehancuran. Wang Lin bangkit bukan karena kekuatan, tapi karena ia ingat siapa dirinya di balik semua ilusi dunia. Ketika engkau sadar, bahkan langit pun tak lagi menjadi batas. Kesadaran adalah keabadian itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.